Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat. Senang sekali pemirsa, Senovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam dialog khusus. Spesial pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait inovasi-inovasi yang diluncurkan untuk menangani permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Sudah hadir pemirsa di studio RCTV, berbincang terkait masalah sampah tidak lengkap rasanya jika kita tidak menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Ada Pak Iwan Ridwan Hardiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Terima kasih Bapak sudah siap ya pastinya untuk memberikan informasi kepada pemirsa RCTV. Siap, insya Allah. Oke, baik pemirsa. Nah, hadir juga di studio RCTV, pemirsa RCTV di sini ada Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman SIK MH. Ya. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selalu sehat? Sehat selalu. Luar biasa. Ya, kita akan membicarakan tentang permasalahan sampah. Sini ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan hadir juga di sini Bapak Kapolresta Cirebon. Waduh, bikin deg-degan ya ngomongin sampah kok ada Pak Kapolresta Cirebon di sini ya. Oke, tenang pemirsa ya, ini bukan untuk menindak Anda semua yang masih suka membuang sampah sembarangan, tapi pastinya ingin memberikan informasi yang bermanfaat ya. Oke, baik. Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon, sepertinya ini memang butuh sinergitas. Tapi apakah serumit itu Pak Kadis untuk bisa membantu ataupun bisa membuat masyarakat menjadi tenang dengan banyaknya permasalahan sampah yang dikeluhkan? Bagaimana Pak Kadis? Oke, baik, terima kasih Mbak Novi, segenap pemirsa RCTV. Mohon izin Komandan. Ya. Karena tadi Mbak Novi bertanyakan, apakah serumit itu tentang sampah? Ya, saya harus jujur, memang rumit tentang sampah. Rumit, oke. Jadi permasalahan berkaitan dengan penanganan sampah di Kabupaten Cirebon ini menjadi salah satu fokus program pemerintah Kabupaten Cirebon di bawah kepemimpinan Pak Bupati. Grafisnya di Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk 2,3 juta lebih, itu dalam waktu satu hari itu ada timbunan sampah sebanyak 1.200 ton. Oke. Ya. Kemudian dengan kondisi seperti itu, dibanding dengan sarana prasarana, baik itu untuk pengelolaan sampai pengelolaan akhir di TPA, maka kita akan sangat kerepotan apabila volume sampah ini tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kendalikan. Makanya kebijakan strategis pemerintah daerah dalam penanganan sampah ini mencoba menangani dengan membagi pengelolaan. Pertama pengurangan, yang kedua pengolahan. Oke. Nah, prosentasenya pengurangan itu 30%. Kemudian pengelolaan itu 70%. Yang dimaksud dengan pengurangan itu sebetulnya berbagai upaya yang harus kita dorong, baik para stakeholder di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Intinya bagaimana agar volume sampah di Kabupaten Cirebon bisa berkurang. Oke. Ya. Secara mandiri kita ketahui salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon di daerah Panguragan sana adalah memanfaatkan limbah menjadi kegiatan ekonomis. Betul. Di hitungan kami, di data kami, sebesar usaha seperti itu baru 1,9%. 1,9% yang terkurangi dengan cara itu. Makanya untuk mencapai data atau untuk mencapai target kita 30%, perlu upaya-upaya lain. Dan perlu gerakan yang simultan dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, kalangan usaha, lembaga swadaya masyarakat. Kami sejauh ini mencoba untuk membangun satu pemahaman baru terhadap masyarakat bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan, sampah itu bisa memiliki nilai ekonomis. Kita juga bekerjasama dengan dunia usaha, dengan Radar, dengan salah satu programnya. Oke, Ya, program sampah jadi berkah. Itu dia, sampah Ya. menjadi berkah. Ya, Oke, ada Cirebon inovasi program Katon lainnya Bersih. juga ya. Ya. Cirebon Katon Bersih. Bersih. Oke, nah ini juga sudah rutin disosialisasikan ya Pak Kadis ya, dengan roadshow ke berbagai daerah di wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, dan kita juga punya cuplikan tayangan pemirsa, kita simak berikut ini untuk Anda. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes.
lingkungan yang harusnya ideal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya menjadi kelihatannya kurang enak untuk dinikmati atau dilihat. Memang masyarakat atau rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Cirebon tanpa bantuan masyarakat akan susah mengentaskan masalah sampah. Jadi saya tekankan sekali lagi, momentum pagi ini mari kita bangun kesadaran bahwa mari kita semua mulai mengelola sampah dari rumah. Memilah, menggunakan ulang, kemudian mengurangi produksi sampah. Ya, program tersebut pemirsa ini baru sebagian kecil ya Pak ya, yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk bisa membantu mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Cirebon. Banyak program lainnya yang sudah digalakkan. Seperti apa Pak Iwan? Di antaranya kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka membangun kesadaran itu kita secara rutin melakukan sosialisasi dengan berbagai upaya, dan sekarang alhamdulillah Komandan kita Pak Kapolres memiliki satu gagasan yang luar biasa, yang saya sangat yakin ketika ini konsisten kita jalankan, permasalahan besar mengenai sampah ini akan bisa terselesaikan. Beliau kemarin men-launching Green Service. Ini bagi kami merupakan satu daya ungkit yang luar biasa untuk membangun kesadaran masyarakat. Oke, layanan Green Service ini kado yang sangat luar biasa nih di Food Area 77 nih Dan ya. Ini sebuah inovasi yang bagus sekali membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Silakan Komandan dijelaskan untuk layanan Green Service ini seperti apa sih? Ya, baik. Makasih Bu Novi, Pak Iwan. Siap. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan memang betul pada tanggal 15 Agustus yang lalu kita melaunching salah satu program inovasi unggulan kita, yaitu Green Service layanan SIM dan SKCK Polresta Cirebon. Apa itu inovasi Green Service? Tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Pak Iwan. Saya ingin melihat sebuah data besarnya dulu, Bu Novi. Kalau kemudian tadi Pak Iwan menyampaikan data produktivitas sampah kita dalam hitungan hari. Tapi kalau kemudian kita ingin melihat lebih luas lagi, saya ingin menambahkan dalam hitungan tahun. Produktivitas sampah, baik konsumsi rumah tangga dan sebagainya di wilayah Kabupaten Cirebon, secara otomatis kita juga merujuk data dari lingkungan hidup. Ada 451.000 ton sampah yang diproduksi dalam 1 tahun. Dari 451.000 ton itu sendiri, 30% diantaranya adalah sampah plastik. Sampah plastik. Dan itu secara otomatis kurang lebih adalah sekitar 67.000 ton. Mbak Novi sama teman-teman seluruh pemirsa bisa bayangkan, kalau kemudian 67.000 ton sampah plastik ini kita jajar dari mulai perbatasan Losari, mungkin sampai dengan perbatasan Indramayu masih lewat itu. Artinya itu jumlah yang sangat luar biasa. Nah, dalam rangka pengelolaan sampah ini sendiri, kita tidak bisa hanya mengandalkan pada pemerintah, stakeholder, maupun juga pemerhati-pemerhati lingkungan, maupun juga organisasi-organisasi yang memang concern terkait dengan pengelolaan sampah itu. Kata kuncinya adalah sebenarnya kesadaran masyarakat untuk membangun kepedulian terkait dengan sampah itu. Oke, kesadaran masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik inspirasi awal bagaimana membangun sebuah kesadaran masyarakat untuk memiliki kepedulian. Awal sebelum kita launching service ini, kita juga bekerja sama dengan teman-teman LH. Kita coba trial laksanakan kegiatan lomba pungut sampah waktu itu. Lomba pungut sampah. Kita laksanakan di area Car Free Day di Sumber, dan ternyata animo masyarakat luar biasa. Meskipun hanya ya hadiah-hadiah yang mungkin untuk penggembira saja, tapi ternyata antusias dan animonya luar biasa. Tidak sampai 1 hari pada saat itu, hanya mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Itu kita bisa berhasil mengumpulkan kurang lebih hampir 8 kintal sampah plastik. Artinya ini menjadi sebuah awal inovasi bagaimana kalau kemudian ini kita masukkan dalam sebuah sistem. Sehingga
tidak hanya parsial dalam momen-momen tertentu, tapi menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan. Kita ngobrol dengan teman-teman lingkungan hidup, teman-teman bank sampah yang ada di kabupaten, bagaimana kalau kemudian pembayaran SIM dan SKCK yang ada di Polresta Cirebon, kita gait teman-teman ini dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bank sampah yang ada. Oke, jadi membuat SIM itu dengan membawa Menukarkan sampah. sampah. Betul Oke, sekali. jadi datang ke kantor nih Pak dengan Ya. bawa sampah kan begitu Pak? Ya, baik. Jadi Oke, begini. penjelasannya ditahan dulu, oke, mohon maaf ya. Bapak. Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa dengan narasumber yang ada di sini. Tapi Baik. usai jeda berikut tetap bersama kami. Ya. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus. Jadi pemirsa dengan kita memanfaatkan layanan Green Service itu dapat membuat SIM dan juga STNK. SKCK. Oke, SKCK ini jadi masyarakat ini membawa sampah untuk membuat SKCK tersebut dan Ya. Jadi begini Bu Novi. Kenapa kemudian tadi kita sampaikan dengan teman-teman LH, kita sudah membuat sebuah sistem lah, yang kemudian sistem ini sebagai sebuah konstruksi awal kalau kita ingin ilustrasikan, karena secara otomatis ke depan pasti kita akan lakukan pengembangan. Apa kemudian sistem yang ingin kita bangun? Kita ingin memanfaatkan sekaligus juga memberdayakan bank-bank sampah yang selama ini dalam pembinaan Dinas Lingkungan Hidup untuk bekerja sama dengan Polresta Cirebon, khususnya dalam rangka penerbitan layanan SIM dan SKCK. Bagaimana caranya? Jadi masyarakat yang akan membuat SIM maupun juga membuat SKCK tinggal membawa sampah plastik, sampah kardus juga oke, dibawa ke bank sampah yang memang sudah ada dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Nyatakan diri bahwasanya saya adalah masyarakat nasabah bank sampah yang akan menggunakan layanan Green Service, penerbitan SIM maupun SKCK. Hari ini dia punya sampah 4.000, itu akan ditampung. Oke. Besok dia tampung lagi 4.000 lagi, itu akan dikompulir. Sehingga pada saat saldonya mencukupi sebagaimana PNBP yang ditetapkan, contoh kalau untuk SKCK 30.000, maka kemudian nanti dari pihak bank sampah akan mengkonfirmasi melalui Dinas Lingkungan Hidup ke Polresta Cirebon terkait dengan waktu dan tanggal kedatangan untuk penerbitan maupun juga pembuatan layanan ini masuk. Sehingga diharapkan ini akan cukup memberikan trigger bagi masyarakat, khususnya untuk membangun kepedulian. Tidak perlu lagi kemudian membuat SIM, SKCK itu mengeluarkan nominal uang, tapi cukup dengan menukar sampah yang ada dan menjadi nasabah bank sampah untuk selanjutnya diberikan layanan sebagaimana yang dimohon. Oke, jadi warga ini terdata gitu ya Dan ya? Betul. Dan ada perlakuan khusus yang kemudian kita berikan, Bu Novi. Jadi kalau kemudian kita menjadi sebuah nasabah bank, gitu kan, kita mungkin sering melihat di bank itu ada layanan-layanan prioritas. Itu adalah bagi nasabah dengan jumlah saldo tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, khusus peserta layanan pembuatan SIM dan SKCK yang menggunakan fasilitas Green Service dengan mekanisme pengumpulan sampah tadi akan mendapatkan layanan Green Service, layanan prioritas di Polresta Cirebon. Mulai dari satu, tempat duduknya pasti lebih empuk dibanding tempat duduk antrian yang lain. Kemudian istimewa, petugasnya pun juga saya pastikan lebih ramah ya. Indikator ramahnya ini mudah sekali, senyumnya dia pasti lebih lebar. Luar biasa. Kemudian juga karena sudah diatur jadwal waktu kedatangannya tanpa antrian. Jadi langsung masuk mekanisme penerbitan SIM maupun juga SKCK dan kemudian langsung dilayani dengan konsep layanan prioritas yang memang telah kita siapkan. Wah, mantap sekali pemirsa ya ini ya. Jadi tunggu apa lagi, manfaatkan segera ya. Betul sekali. Kenapa kemudian itu? Jadi kita ingin memberikan penghargaan bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang memiliki kepedulian untuk mengumpulkan sampah itu sendiri dengan mendapatkan kemudahan-kemudahan di fasilitas-fasilitas layanan yang ada di Polresta Cirebon. Makanya
kita kemas itulah kado dari kami, Polresta Cirebon dan juga teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon di momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Mantap. Oke, ini luar biasa sekali. Ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan green service dan juga bisa ini ya, untuk sampahnya sendiri ini jadi bermanfaat juga ya, Dan ya. Betul sekali, Oke. betul. Untuk menjadi nasabah dari bank sampah tersebut, adakah persyaratannya? Ya, sebenarnya lebih tepat Pak Iwan, tapi nggak apa-apa saya Oke, jawab saja. baik. Jadi masyarakat tinggal membawa sampah dan mendatangi lokasi-lokasi bank sampah yang ada, dan kemudian langsung mendaftarkan, dan hari itu juga sampah dikumpulkan, masyarakat langsung terdaftar sebagai nasabah bank Iya. sampah. Tidak ada proses yang saya rasa terlalu berbelit-belit, semuanya kita buat shortcut, mudah, efektif, efisien, dan tentu saja memberikan layanan yang memberikan manfaat. Oke, diprioritaskan, mudah, pokoknya ini bermanfaat ya. Betul, Kita juga betul. punya tayangan pemirsa saat launching dari layanan green service ini. Kita simak bersama-sama. Polresta Cirebon meluncurkan layanan Green Service dalam pembuatan SIM dan SKCK di Satpas Polresta Cirebon Senin siang. Layanan tersebut dinamakan Green Service, di mana masyarakat yang akan membayar biaya penerimaan negara bukan pajak dalam pembuatan SIM dan SKCK menggunakan sampah plastik. Dalam pelayanan tersebut, masyarakat bukan membawa sampah plastiknya secara langsung, melainkan menabung sampah plastik ke bank sampah yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dari hasil tabungannya, masyarakat dapat digunakan untuk pembayaran PNBP, pembuatan SIM, dan SKCK di Satpas Polresta Cirebon. Ini adalah momentum Hari Kemerdekaan, sehingga persembahan launching Green Service ini adalah bentuk kado dari Polresta Cirebon dan pemerintah daerah. Green Service ini adalah kata kuncinya memanfaatkan sampah plastik. Anda mau bikin SIM, Anda mau bikin SKCK, gratis gunakan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Tak hanya itu, masyarakat pembuat SIM dan SKCK di Polresta Cirebon menggunakan sampah plastik juga akan diprioritaskan petugas. Mulai tempat duduk prioritas, tanpa antri, tanpa uang, dipastikan lebih cepat. Tabungannya buat bikin SIM, buat bikin SIM, SIM motor, SIM chat. begitu. Jadi nggak pakai duit ya? Enggak. Pakai tabungannya itu, Iya, bukti pakai tabungannya. aja. Prosesnya gimana kan? Prosesnya ya tuh tinggal ngumpulin, nah nanti duitnya disetorin ke bank sampah. Oh gitu, bawa bukti tabungannya itu. Iya. Untuk pembuatan SKCK misalnya, masyarakat perlu mengumpulkan 10 kg sampah plastik, setara dengan Rp30.000. Yang terpenting terus-menerus menabung di bank sampah. Peluncuran layanan Green Service ini merupakan kado istimewa dari Polresta Cirebon dan pemerintah daerah di HUT ke-77 Republik Indonesia. Layanan ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan sampah plastik, sekaligus menjaga ekosistem alam dari pencemaran sampah plastik. Ali Mudin, RCTV Cirebon. Ya, adanya layanan green service ini pemirsa pastinya sangat membantu sekali dari tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Oke, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sendiri, Pak Iwan, ini untuk menyiapkan tempat-tempat seperti untuk bank sampahnya, itu bagaimana Pak Iwan? Baik, terima kasih. Sebelum saya membahas itu atau menjawab itu tadi, bahwa ruh dari Green Service diantaranya adalah membangun kesadaran. Iya. Sehingga masyarakat akan sadar bahwa sampah yang selama ini distigmakan sebagai hal yang tidak bermanfaat kita buang, sehingga akan terbangun pemikiran baru, ternyata sampah itu memberikan manfaat yang luar biasa, memiliki nilai ekonomi yang bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, untuk mendorong itu kami secara simultan melakukan pembinaan terhadap bank sampah yang ada, memfasilitasi mereka, menempatkan mereka. Di saat ini sudah ada setidaknya 10 bank sampah yang akan bermitra berkaitan dengan pelayanan green service ini. Yeah. Kita fasilitasi sistemnya. Jadi nanti kita bantu siapapun masyarakat yang bertransaksi nabung di bank sampah itu akan dijamin keamanannya, kita buat kontrol. Dan bank sampah induk bisa ngontrol, bisa melihat data tentang nasabah itu. Jadi pada prinsipnya
kita memberikan fasilitas kepada bank sampah unit supaya mereka pelayanannya bisa lebih maksimal kepada masyarakat. Gambarannya Pak Iwan boleh Pak dijelaskan untuk bank sampah itu lokasinya bagaimana Pak? Di mana ditempatkannya? Begini, kalau bank sampah induk itu sebagai koordinator, ya, kemudian di tempat-tempat tertentu itu bebas. Siapapun yang mau mendirikan bank sampah koordinasi dengan kami fasilitasi. Oh begitu, oke. Untuk sementara ini baru 10 ada. Baru bank 10 sampah. yang bekerja sama. Oke, masih membutuhkan lainnya ya, karena ini perlu lebih banyak lagi ya, Lebih Pak Kadis? banyak, lebih bagus. Lebih bagus, Iya. Oke, sangat membantu. Kayak sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, Dan ya? Iya. Iya, Semua betul. ini kita bekerja sama, karena ini Iya. dari masyarakat juga perlunya ada sinergitas ya untuk membantu agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Betul. Oke, baik. Untuk jenis-jenis sampah ya, dari manfaat ataupun bisa dimanfaatkan dalam layanan green service ini, apakah hanya plastik saja? Ya, baik Bu Novi. Jadi memang concern kita awalnya memang sampah plastik. Karena sampah plastik ini sendiri juga nilainya naik turun. Iya. Dan kemudian kita juga sama-sama paham bagaimana resiko dari sampah plastik ini apabila kemudian tidak masuk mekanisme recycle. Iya. Akan menjadi mikroplastik dan kemudian mikroplastik berimplikasi pada lingkungan, termasuk juga kesehatan kita sebagai manusia apabila kemudian tanpa sengaja terkonsumsi. Namun dalam perkembangannya ternyata kemudian juga ada sampah-sampah lain yang memang memiliki nilai ekonomis, yaitu sampah kardus. Sampah Sehingga kardus. kemudian hal inilah yang melatar belakangi untuk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah-sampah dimaksud dalam rangka apabila ingin mendapatkan layanan di kepolisian, utamanya penerbitan SIM maupun juga SKCK. Nah, inovasi ini secara otomatis ini hanya baru awal, Bu Novi. Tadi juga didiskusikan dengan Pak Iwan, baru 10. Kita berharap 10 bank sampah ini terjadi antrian masyarakat berbondong-bondong untuk menukarkan sampahnya dan menjadi nasabah. Nah, sehingga pengembangan lainnya nantinya adalah, ya tentu saja kita akan lakukan ekspansi di mana titik-titik bank sampah yang lain, Pak Iwan ya, termasuk juga di mana lokasi-lokasi yang memang daya jangkau masyarakatnya itu lebih mudah dan juga lebih dekat. Saya rasa itu. Baiklah, untuk penjelasan dari layanan green service, pemirsa akan kami lanjutkan lagi untuk Anda, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Oke, ini ngomongin soal sampah ini menarik sekali karena itu kita perlu juga menghimbau kepada masyarakat. Yuk tingkatkan kesadaran kita ya dalam hal membuang sampah. Dan juga ini kendala-kendala yang dihadapi dari Dinas Lingkungan Hidup apa saja sih, Pak Kadis? Penanganan sampah ya, kalau bercerita tentang hambatan atau kendala tentu kalau kita mau mengeluh banyak keluhan, cuman kan kita tidak boleh stuck di situ. Oke. Kita harus optimis ya. Ya. Kalau penanganan sampah, cerita masalahnya ya dari sarana prasarana, kemudian dari TPA juga. Sampai saat ini kan kita masih sifatnya sewa, walaupun tahun ini kita membangun daerah Kubang Tengah. Tapi yang paling krusial, sebesar apapun import kita, kalau sifat hanya pengolahan akhir, itu ada limit. TPA pasti ada limit. Betul. Dengan produksi sampah yang setiap hari bertambah. Satu hari berapa, Pak Kadis? 1.200 ton. 1.200 ton. Makanya yang langkah progresif, yang akan paling efektif itu ketika masyarakat sadar. Sadar pertama mengurangi volume sampah, produksi sampah dikurangi. Iya. Kemudian yang kedua, yang akan lebih bermanfaat, ketika dari rumah masyarakat sudah memilah. Ibu-ibu ini di rumah harus punya 2 tempat. Iya, betul. Sampah yang bisa menjadi nilai ekonomis, sampah yang memang bisa dibuang atau dijadi organik. Nah, apa kesulitan kami? Membangun kesadaran, karena ternyata membuat orang sadar untuk tertib mengelola sampah ini hal yang luar biasa. Sehingga tepat programnya Pak Kapolres dengan trigger Green Service ini, masyarakat kan untuk dibangun kesadaran bisa saja dengan ada iming-iming, dengan ada imbalan, sehingga akan lebih mudah tergerak. Oke. Ya, dibanding dengan disosialisasikan, dicerahkan apa, itu lebih berat. Hasilnya mungkin akan lebih sedikit. Tapi ketika masyarakat, oh ternyata dari sampah saya bisa bikin SKCK gratis, bikin SIM gratis, itu akan merangsang masyarakat untuk secara sukarela memilah sampah, mengurangi sampah. Oh, oke, baiklah. Jadi ini masyarakat juga bisa ini ya, yuk dari sekarang nih ya, untuk bisa memanfaatkan ini layanan green service itu ya, dengan memilah sampah, terus juga bisa datang nih
bisa mendaftar menjadi nasabah dari Bank Sampah untuk layanan green service itu. Dimudahkan untuk layanan ini ya, persyaratannya juga dijamin ya. Betul. Prioritas pula. Prioritas, Oke, ya. ini Luar biasa. luar biasa sekali. Oke, tanpa ngantri ya Dan ya. Tanpa antrian. Tadi dijelaskan untuk pembuatan SKCK ini kan mengeluarkan biaya 30.000. Betul. Itu setara untuk sampah plastik kurang lebih 10 kg Dan. 10 kilogram, betul. Kalau untuk pembuatan yang lainnya bagaimana itu? Baik, jadi kalau kemudian kita merujuk pada tarif PNBP kan memang berbeda antara penerbitan SKCK, kemudian penerbitan SIM baru juga SIM perpanjangan, SIM A dan juga SIM C. Untuk SIM C sendiri PNBP-nya adalah 100.000, kemudian SIM A-nya adalah 120.000. Iya. Nah, artinya begini Bu Novi, kita ingin membangun sebuah pemahaman masyarakat untuk membudayakan mari memiliki kepedulian terkait dengan sampah-sampah yang ada. Arti misal saya ingin mencontohkan salah satu SMA yang ada di Jamblang gitu kan. Yang kemudian di situ juga ada lokasi bank sampahnya, Pak Iwan itu. Mereka sudah memiliki estimasi waktu untuk berhitung. Oh, tahun sekian saya ingin membuat SIM karena umur saya sudah cukup. Sehingga kemudian tidak ada salahnya jauh-jauh hari saya sudah mengumpulkan sampah untuk nantinya saya akan mengikuti atau memohon penerbitan SIM. Termasuk juga mungkin SKCK dan lainnya. Jadi memang proses ini menjadi momentum bagaimana proses itu membangun sebuah kesadaran. Tidak instan memang, karena memang katakanlah untuk 1 kilogram sampah plastik itu nilainya fluktuatif 3.000 dan seterusnya. Tapi kalau kemudian 3.000 itu dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh banyak kelompok, maka itu akan luar biasa. Bisa juga mungkin dia saling tolong-menolong atau bantu-membantu dengan yang lainnya. Contoh si A mau bikin SIM, katakanlah seperti itu. Dia sudah mengumpulkan sampah, sudah sekian kintal atau sekian kilo, katakanlah itu. Dia juga kemudian menggerakkan mungkin kakaknya, adiknya, atau orang tuanya, tolong kalau ada sampah serahkan ke saya, nanti saya akan untuk bikin SIM. Nah, budaya-budaya itu yang sebenarnya ingin kita bangun dan kemudian itu akan menjadi trigger membangun kepedulian terkait dengan sampah yang ada di sekitar kita. Apakah dengan adanya tadi yang secara itu bisa disampaikan gratis ini, maka nanti masyarakat akan pasif saja dalam hal ini ya, perhatian untuk sampah ini. Jadi harus begitu Dan. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Hari ini kita ingin membangun sebuah budaya. Merubah sebuah budaya dari sebelumnya tidak peduli menjadi peduli, itu secara otomatis butuh proses, tidak bisa instan. Namun kata kunci membangun sebuah perubahan, kita butuh trigger. Dan trigger itulah yang kemudian mungkin sedikit mendorong, sedikit memaksa, atau bahkan memberikan sebuah motivasi. Dalam hal ini dengan green service ini ada dorongannya. Ada ya sedikit paksaannya, kamu mau mendapatkan layanan SIM dengan prioritas, ya gunakan fasilitas green service, yaitu dengan mengumpulkan sampah itu. Atau kemudian dengan motivasi, saya ingin punya SIM, maka dari hari ini saya akan mengumpulkan sampah plastik supaya nanti proses mendapatkan layanan proses prioritas itu sendiri. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya ingin kita bangun. Dan harapannya kalau kemudian ini dilakukan oleh satu orang dan orang yang lain, dan kemudian terjadi resonansi gaung, satu kisah dikisahkan kepada yang lain, maka ini akan menjadi sebuah gerakan masyarakat yang masif bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, biasanya yang unik, yang menarik ini lebih cepat ya Pak disebarkan ya, disosialisasikan kepada masyarakat. Oke, Pak Iwan sendiri bayangkan Pak kalau misalkan cuma hanya Dinas Lingkungan Hidup saja Pak yang mengatasi ini semua Pak. Kewalahan ya Pak Iwan? Sangat kewalahan. Dan kalau dibilang tidak sanggup kalau hanya kami sendiri yang melakukan ini. Karena produksi sampah setiap hari semakin banyak, kemudian kapasitas kita untuk pengelolaan masih sangat terbatas. Kendala armada pun? Ya, diantaranya begitu. Idealnya berapa sih Pak? Gimana? Idealnya untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri Pak? Kami merancang setidaknya, ini armada ya, terkait armada. Ya setidaknya kalau satu kecamatan ada 2 armada itu akan meringankan kami. Dan saat ini kami hanya punya 39. Wow. Untuk 40 kecamatan. Masih sangat kekurangan. Ya. Oke, jadi tinggal masyarakat saja actionnya nih ya. Yuk kita bergerak membantu ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah juga biar ini benar-benar Cirebon katon ya, bersih Dan begitu. yang lebih repot kalau memang polanya sampai saat ini ke depan akan tetap tidak ada pengurangan pemilahan.
kapasitas TPA kita akan hanya berapa tahun. Oke, sekarang saja sudah overload ya Pak? Ya, jadi kalau hitungan sekarang mungkin 2-3 tahun kita masih aman. Tapi setelah itu, kalau polanya masih seperti ini, Iya, betul. itu akan menjadi masalah besar bagi kita semua. Oke, wow, ini masalah besar yang harus bisa diselesaikan secara bersama-sama ini ya. Betul. Oke, yuk masyarakat juga kita bersama-sama ya. Ini kecintaan terhadap wilayah ya Pak ya, kesadarannya. Yuk kita cintai ya wilayah Kabupaten Cirebon ini. Oke, pemirsa CTV, kita masih ada satu kesempatan lagi berbincang untuk pada kesempatan kali ini pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami di RCTV. Oke, masih bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pemirsa, ada Pak Iwan Ridwan Hardiawan dan juga Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman SIKMH. Kita masih berbincang terkait inovasi-inovasi yang diluncurkan untuk bisa membantu mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Cirebon. Ini menarik sekali. Kira-kira ke depannya apalagi nih inovasi yang akan diluncurkan dari Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana Pak Iwan? Ya, terima kasih Mbak Nopi. Bahwa yang utama ke depan itu saya berharap semua stakeholder itu memiliki visi yang sama, bahwa sampah ini masalah kita bersama, sehingga penyelesaiannya pun kita harus bersama-sama. Iya. Saya berharap program yang digagas oleh Pak Kapolres ini akan ditiru atau diadopsi oleh mungkin instansi lain dalam pelayanan kepada masyarakat, mungkin dunia swasta, bahwa ke depan setiap sektor, setiap pelayanan kepada masyarakat memberi ruang. Iya. Memberi ruang kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan dengan penukaran sampah ataupun apapun bentuknya. Saya berharap ini menjadi satu gagasan ide yang bisa ditiru oleh semua kalangan. Oke, dan sosialisasi untuk layanan green service ini sudah kemana saja nih Dan? Ya, baik Bu Novi. Kemarin memang tanggal 15 baru saja kita launching. Secara otomatis dari launching itu ada beberapa media yang memang kita libatkan, termasuk juga beberapa pemerhati lingkungan yang memang kita ajak untuk sama-sama, dan juga dari beberapa teman di Dinas LH dan juga beberapa bank sampah yang memang sudah terintegrasi dengan ini. Ini adalah proses tidak sebentar memang, artinya proses yang kita kembangkan ini semuanya berbasis trial and error. Apa itu kita laksanakan ini, nanti kemudian kita evaluasi mana kurangnya, mana sisi lemahnya, kita perbaiki, kita lakukan lagi ke depan. Termasuk juga segmen pengembangan nantinya. Nah, harapannya sosialisasi yang sudah kita laksanakan ini bisa kemudian diteruskan kembali atau disampaikan kembali, di-blasting kembali oleh teman-teman media, salah satunya ya RCTV ini tentu saja kan itu. Nah, yang tidak kalah penting, Bu Novi, hari ini sebenarnya masyarakat memiliki fungsi sebagai media kontrol sekaligus juga media publishing. Nah, dari para pemohon baik SIM, SKCK yang telah menggunakan layanan Green Service ini sendiri, ini yang kemudian kita terus rangsang untuk memberikan feedback dan kemudian nantinya menyampaikan, menceritakan kepada masyarakat yang lain. Apa sih prioritas-prioritas, apa sih hal-hal keunggulan yang kemudian didapatkan dengan menggunakan layanan Green Service ini. Nah, itu tadi yang kami sampaikan, itulah resonansi gaung yang kita ingin harapkan, dan dengan resonansi ini kita berharap ini akan cukup masif tersosialisasi bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Di samping juga beberapa agenda yang memang sudah disusun oleh Pak Iwan dan teman-teman Dinas Lingkungan Hidup untuk kemudian kita melakukan roadshow ke kecamatan-kecamatan, menyampaikan secara khusus, mengedukasi secara khusus. Nanti juga ada beberapa petugas kita yang kita libatkan untuk memberikan pencerahan-pencerahan teknis sehingga masyarakat betul-betul memiliki semangat yang sama untuk peduli dengan sampah yang ada di sekeliling kita. Oke, semoga masyarakat juga menyambut baik semuanya ini ya. Amin, Jadi ini benar-benar bisa dimanfaatkan, dengan cara nyicil juga bisa ya Dan ya? Betul sekali. Hari ini punya sampah 4.000, tabung 4.000. Besok punya sampah 3.000, tabung 3.000. Terus seperti itu. Sudah cukup, bisa atau dimanfaatkan? Tinggal datang, langsung buat fasilitas prioritas, dan layanan langsung jadi. Oke, sisanya misalkan masih ada sisa, kemudian bisa ditabung lagi untuk
Bisa. dimanfaatkan Bisa. layanan yang lain ya? Ya, betul sekali. Oke, jadi ada juga tuh kayak semacam kita buka ada buku tabungannya atau Ada, bagaimana? beliau ada. Ada, buku Pak Iwan. Untuk buku tabungan ada, kemudian sistem kontrol secara sistem juga ada. Ya, Jadi ini insya Allah terjaga. Amin. Wah, jadi ini kita ada layanan luar biasa nih ya. Jadi kita pegang juga tuh Ya. bukunya biar kita bisa mau apa ya Pak? Bisa mengingat ya Pak. Oh kita Ya. punya berapa nih tabungan ya? sekian. Tabungan sampahnya itu ya. Oke, sampah plastik, sampah kardus, bisa semuanya. Ya. Hayo pemirsa yang lagi mempersiapkan untuk membuat SIM, Ya. ya terus juga SKCK Ya, gitu dan betul. layanan yang lainnya bisa dimanfaatkan. Datang saja langsung ya ke bank sampah yang ada di Ya. wilayah Kabupaten Cirebon. Ya. Oke, harapannya bagaimana ke depannya ini dengan adanya layanan Green Service selain nanti masyarakat juga bisa mendapatkan feedback yang positifnya. Silakan. Ten. Baik, harapannya ini adalah program kado dari Polresta Cirebon dan juga Dinas Lingkungan Hidup bagi seluruh warga masyarakat. Apapun kelompok, suku, umur, agama, rasnya, ini adalah kado dari kami untuk warga masyarakat Kabupaten Cirebon di Ya. momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77. Buat SIM, buat SKCK, gunakan sampah plastik Anda. Itu dia. Gunakan ya layanan Green Service Ya, ini dengan betul. sebaik-baiknya. Ya. Oke, dari Pak Kadis bagaimana apa yang ingin disampaikan? Baik, Himbauannya? terima kasih. Gagasan Pak Kapolres untuk membuat layanan SKCK dan SIM dengan memanfaatkan sampah ini gagasan yang sebetulnya sebelumnya tidak pernah terpikir oleh kami. Oke. Makanya ketika ini digagas dan di launching luar biasa. Mimpi saya mungkin beberapa tahun ke depan orang bikin SIM, bikin SKCK Kabupaten Cirebon sudah full sampah. Oke. Karena sampah Iya, kita iya, keluarkan iya. banyak. Ini akan menjadi suatu terobosan luar biasa dan ini bisa menjadi model untuk penyelesaian sampah di Indonesia, bukan hanya di Cirebon. Barangkali itu. Oke, jadi pemirsa ini kita kehadiran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, terus juga ada Pak Kapolresta Cirebon di sini. Ini bukan untuk menindak ya Pak ya, Enggak. tapi untuk memberikan informasi ada layanan Green Service. Tapi ngomong-ngomong buat pemirsa atau warga yang masih membandel, gimana nih Pak Iwan? Oke, baik Mbak Nopi dan segenap pemirsa RCTP, di rancangan perda nanti yang sekarang kita rancang, kami juga sudah mulai masuk kepada proses sanksi bagi Waduh. mereka yang tidak tertib mengelola sampah. Ini nanti akan diperdakan. Tentunya ke depan mungkin saja kita ada operasi penegakan hukum bagi mereka yang tidak taat dalam tertib mengelola sampah. Jadi harus tegas nih ya. Harus tegas. Begitu ya Pak Kapolresta Cirebon? Saya sepakat itu. Sepakat. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang kemudian kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Betul, betul. Hari ini kita memiliki kepedulian dengan sampah, maka kita akan mewariskan kebersihan dan kelestarian lingkungan bagi anak cucu kita. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Kadis dan juga Pak Kapolresta Cirebon. Semoga masyarakat ini semakin tahu ya dan semakin peduli lagi dengan lingkungan ya dan mencintai Kabupaten Cirebon. Cirebon Katon, Cirebon bersih. Katon He. bersih. Baiklah. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Kita harus pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.